Oke, sekarang ini untuk earth sign kita mulai dari Taurus ya. Taurus kita lihat April. Take inspired actions. Breathe through the tension. Satu Virgo, satu Scorpio. Poised. A change in the wind. Four of Coins, Seven of Cups, Six of Swords. Oke, Taurus. Tapi ada poise di sini, so which is good. Dan di sini juga kartunya ada Six of Swords. Okay, 48, poised, being ready, bringing something to light, being at your best, confidence. You can be assured that you are ready for anything right now. You know what you need to. Your skills are sharp. You have come to this place armed with wisdom and knowledge. People respond to your confidence and trust you. Okay, so breathe through the tension. Breathe through the tension ini apa ya? Wait, something like full moon in Scorpio. There is strong sexual energy around you now. The good news is that sexual energy is very creative. A tense situation could be about to boil over, so go carefully. You need to find a balance between your emotions and your sensual side. Okay, so aku lebih melihatnya ini breathe through the tension. Kalau kita bicara sexual energy, itu berarti sacral chakranya aktif. Bisa jadi selama ini kamu sudah single, belum nemu orang yang kamu inginkan, atau mungkin selama ini kamu mencoba untuk tidak, maybe you feel like kamu lagi pengen sendiri, pengen improve yourself, let's say. But that's a good thing ya, that's a good thing. Tapi ya namanya kebutuhan manusia ya, kita butuh merasa diinginkan, desirable, ya kan? So aku lebih ngelihatnya ini, kamu, karena ada kartu poise di sini ya. Yang tadi aku bilang, kartu poise ini bicara tentang confident. Dan
aku tadi kepikiran, ini bisa jadi juga soal selama ini mungkin kamu kurang confident untuk misalnya kamu cowok, kemungkinannya cowok. Kalau cowok, nggak harus sih. Let's say kamu suka sama satu cewek, and then kamu nggak berani deketin itu cewek. Mungkin kamu ngerasa kamu banyak kurangnya. Padahal sebenarnya nggak begitu. Itu cuma pikiran kamu aja. Dan setiap orang itu kan bisa mengasah kemampuan dia. Nah, di momen-momen ini, either kamu sedang mencoba menaikkan confidence kamu, self esteem kamu, atau ada desakan dari dalam diri kamu untuk ke arah sana, untuk self improvement, untuk belajar tentang diri kamu dan meyakinkan diri kamu bahwa you have enough skill, knowledge. Jadi kamu tuh nggak di bawah dia gitu loh, siapapun orang itu. Dan ada change in the wind, akan ada sesuatu yang terjadi dalam diri kamu, dalam hidup kamu, akan ada satu perubahan. Entah kamu, seharusnya sih kamu sadari. Ingat, yang namanya perubahan itu nggak harus selalu manifestasinya keluar dulu. Bisa jadi perubahan itu datangnya dari dalam diri kamu. Maybe you become more confident. Kamu jadi yakin sama langkah apa yang kamu ambil. Dan ini bukan hanya ngomongin tentang relationship ya, bisa apapun sebetulnya. Dan Four of Coins di sini, aku lebih ngelihat kayak orang yang selama ini menutup diri, mungkin nggak menutup gimana, lebih arahnya mungkin menutup hati. ya seperti itulah. Atau kamu mengontrol, selama ini mengontrol desire kamu, mengontrol diri kamu sampai pada titik dimana kamu merasa okay, that's it, I need someone. Okay. Ini kartunya bagus kok. Ini kartu tentang courage banget loh. Jadi aku melihatnya lebih ke akan ada desakan dari dalam diri kamu. Ya, akan ada courage karena juga ada Seven of Wands. That you want to finally make a move, apapun itu ya, apapun itu. Kamu akan lebih confident, kamu akan lebih punya courage untuk melaksanakan, melakukan apapun yang sebetulnya hati kamu inginkan, your desire. Yang selama ini kelihatannya banyak ketahan. Bisa aja itu suatu minat, bisa aja itu suatu plan yang selama ini nggak pernah kamu eksekusi karena mungkin kamu ngerasa kurang ini, kurang itu, resource-nya kurang atau apapun itu. Tapi akhirnya aku ngelihat di sini kamu memberanikan diri dan seharusnya sih berhasil. Memberanikan diri untuk melangkah. Walaupun aku ngelihat langkahnya baby steps, pelan-pelan. Tapi ada perjalanan kalau aku lihat. Or at least perjalanannya adalah perjalanan kamu nyampe ke perasaan confident itu, ke courage itu. Kadang kita tuh harus ada beberapa orang, bukan beberapa sih, banyak orang itu yang harus dipush sama keadaan, dipush sama orang, atau dipush dari dirinya sendiri yang sampai udah desperate biasanya. Dan Taurus itu sign yang which is kadang aku suka ngelihat orang-orang Taurus tuh agak butuh dorongan yang little kick, ditendang sedikit. Karena kadang suka terlalu banyak mikir, terlalu main aman, ya earth sign ya kan. So harus ada pushnya. Nah aku ngelihat ini harus ada perubahan. A change in the wind ini bicara tentang
Harus ada perubahan yang terjadi. Karena kelihatannya maybe you are in this situation atau in this condition udah terlalu lama, probably, most probably. Jadi memang sudah harus ada keadaan yang berubah. Apakah itu pasti? Ya sebenarnya balik lagi ke manusianya sih. Ada orang yang sampai tua bahkan sampai meninggalnya hidupnya gitu-gitu aja. Tapi bukan berarti dia nggak dapet push sebenarnya. Tapi rasa takutnya, resistensinya yang terlalu besar. Jangan sampai ada di posisi seperti itu. Kamu tidak akan pernah punya yang namanya pengalaman hidup. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang hati kamu betul-betul inginkan. Jadi kamu hidup buat apa kalau gitu? Hidup cuma dalam ketakutan, di mana kamu merasa udah deh nggak usah, kayak kamu nggak berani menghadapi rasa takutmu. Ya akhirnya hidupmu nggak kemana-mana dan kamu juga tidak akan pernah merasakan apa yang kamu inginkan. Dan for me it's not a life loh. It's not even I will not call it life. Hidup itu harus punya pengalaman. Hidup itu harus kita bisa ngejalanin sesuatu. Karena ya basically segala sesuatu itu ada resiko. Kamu takut pun ada resiko. Resikonya apa? Resikonya kamu nggak bisa menikmati hidup. Oke. Okay, so next. Virgo. Earth sign. Itu masuk air sign. Earth sign selanjutnya apa? Taurus. Oh iya benar Virgo. Iya Virgo. Taurus, Virgo, and Capricorn. Take a breather. Release your blocks. Observer. Thinker. Ada observer, ada thinker. Tower. Malika of Coins atau Queen of Coins. Five of Swords. Oke, Virgo. Aku nggak tahu ya, apakah kamu punya bad relationship with money? Kalau bukan bad relationship with money, berarti karena di sini ada release your blocks, ada obstacle, ada block di dalam diri kamu yang membuat apa yang kamu inginkan itu tidak nggak nyampe.
Ini kartu-kartunya agak berat sih. Coba aku lihat lagi. Queen of Cups. Atau kamu bakal ada keluar uang banyak untuk sesuatu hal. Aku nggak tahu itu apa. Dan kamu akan ngerasa atau kamu akan, mudah-mudahan nggak terjadi, atau kamu akan kehilangan uang, tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau kita hati-hati kan itu kita bisa apa? Jadi hati-hati kalau kita jangan gampang kita diiming-imingi oleh sesuatu hal. Kamu kalau ditawarin orang sesuatu, kamu harus benar-benar make sure kamu invest di tempat yang tepat atau tidak gitu. Jangan terbawa oleh emosi. Di sini bilangnya gitu. So you have to observe apa yang kamu spend. Kamu harus mikir benar-benar kebutuhan kamu. Jangan cuman sekedar kebawa oleh sesuatu. Karena kalau sampai kena, ini aku lihatnya kehilangan uangnya lumayan dalam jumlah yang cukup besar. So dan biasanya entah mungkin kamu kadang ada orang ditipu sama urusan, ya banyak tuh dulu cewek-cewek yang suka ditipu soal uang ya, gara-gara terlalu percaya sama cowok. Aku sampai sekarang tuh nggak habis pikir kalau cewek-cewek yang bisa ketipu duit sama cowok tuh aku nggak habis pikir. Kok bisa? Ya, tapi ya buktinya ada banyak. Tapi kan itu berarti apa? Ada kekosongan di dalam diri kamu yang menginginkan kamu, yang membuat kamu begitu menginginkan seseorang sampai kamu nggak tahu kalau kamu lagi ditipu. Itu bisa satu. Atau yang kedua adalah masalah mungkin tentang investasi. Kamu tahu sendiri kan belakangan suka banyak investasi bodong. Nah itu hati-hati. Karena di sini release your blocks, di sini aku ngeliat ada sesuatu hal yang kadang gini loh, kita tuh pengen, siapa sih orang yang nggak pengen banyak uang ya, walaupun ya aku bisa bilang ada juga yang enggak sebenarnya. Nggak semua orang loh itu. Ada orang yang penting dia hidup cukup, dia tenang. Jadi nggak semua orang itu pengen jadi kaya raya, itu enggak sebenarnya. Dan makin menjadi belakangan orang dikit-dikit manifestasi uang dan segala macam, itu karena salah satunya juga sosial media. Banyak orang yang nipu-nipu itu kan flexing lah, itu menjadikan orang itu nggak bagus loh. Itu membuat orang jadi merasa dirinya kurang, akhirnya mencoba mencari uang dengan cara cepat dan akhirnya ketipu, ya kan? Intinya gini, kalau kita sampai gampang ketipu sama orang, berarti ada sesuatu di dalam diri kita itu yang kita belum berdamai. Ada blocking. Makanya tadi aku bilang, apakah kamu punya bad relationship with money? Apakah kamu selalu orang yang merasa kurang? Observe diri kamu, pahami dulu diri kamu. Apakah kamu orang yang sudah merasa bersyukur sama apa yang kamu dapatkan? Bukan berarti kita nggak boleh punya lebih. Tapi semua itu ya harus tetap dengan akal sehat kan ya. Kita harus tetap waras gitu. Bukan dengan cara-cara yang aneh-aneh. Bukan dengan cara-cara yang instan. Kadang orang bisa kena dengan cara-cara yang instan. Itu karena di dalamnya itu saking pengen cepet segala sesuatu itu instan. Atau melihat satu, wah ini ada opportunity nih. Ya opportunity itu belum tentu opportunity kalau kita bisa mikir dengan benar gitu. Oke, jadi avoid emosi-emosi ya kalau aku lihat di sini, karena dan ada baiknya juga you deal with your blocks ini, karena aku lihat di sini kalau masih ada blocks ini, energi yang datang ke kamu tentang uang itu sendiri pun kan money is energy ya, itu jadi akhirnya juga berapapun kamu dapatkan kamu tidak akan pernah merasa puas. Apapun yang kamu dapatkan, kamu tidak pernah merasa bersyukur. Hati-hati. Itu berarti ada di dalam diri kamu.
yang struggle ada di dalam diri kamu yang mungkin kalau kamu selama ini sering meng-compare diri kamu sama orang lain, stop it. Jangan suka nge-compare orang punya sama kita punya. Nikmatin apa yang kamu punya dan berpikir, oke, aku mau belajar apa nih, aku pengen usaha apa nih, aku pengen ngapain nih. Lebih baik kamu mikirin tentang hidup kamu, fokus ke dalam hidup kamu sendiri, berpikirnya untuk diri kamu sendiri tanpa kamu harus membandingkan sama orang lain. Karena jujur, sosial media kalau yang kamu harus tahu apa yang kamu tonton, apa yang kamu nggak tonton. Karena nggak semua konten itu baik buat kita. Yang bisa jaga kewarasan kamu ya cuma kamu. Oke? So, Virgo ini ya. Kita lanjut ke Capricorn. Take a breather. Clear your mind. Kamu tahu gak sih sekarang lagi lunar eclipse, and then bentar lagi ada solar eclipse, dan ini benar-benar gede banget eventsnya, yang bakal banyak ngeluarin sisi-sisi insecure-nya kita, pokoknya isu-isunya kita yang bakal diangkat-angkatin. All that glitters. Higher power. Hari ini banyak banget keluar kartu ini, Strength. Moon. Five of Swords. Queen of Swords. Oke, ini ada clear your mind, dan kartu The Moon di deck ini itu bicara tentang receptivity, clarity, trust, openness, egolessness, inner wisdom, and purity. So, ada kartu higher power pula ya. So, aku lebih ngelihat ini ngomongin tentang cleansing. Cleansing dari segala hal yang selama ini ada di dalam hidup kamu. Aku ngelihat all that glitters ini lebih ke arah superficiality. Things that superficial. Oke, kita lihat ya, all that glitters. 16. Tuh kan benar. A need to see beyond the superficial. The desire to don a mask or dress something up to disguise its true nature. Trying to be something you're not. Chasing after every sparkling new thing being mercurial. Ini bicara tentang superficiality yang tadi aku bilang. So, basically, banyak selama ini mungkin yang kamu dengar sana sini, but they didn't they didn't serve you anything. Jadi apa yang kamu dengar selama ini, kamu mungkin ngikutin tren,
Dan pada akhirnya nothing happen dalam hidup kamu. Itu yang aku sering bilang apa? You just know, but you don't understand. You don't really understand the context. You don't really understand the real meaning. You just know something. Kamu hanya tahu doang. So, ini bicara tentang unlearning, clear your mind, bahwa mungkin ada hal-hal yang kamu pernah dengar, tapi ternyata gini loh, zaman sekarang hoax itu banyak banget, dan hoax itu bisa dibungkus sama sesuatu yang terkesannya tuh real. Nah, Queen of Swords adalah seseorang yang mencari kebenaran, realistis. Jadi kalau aku lihat di sini, di momen-momen ini, karena ada higher power, mungkin ada dari kamu yang merasa mulai ini yang gue selama ini pikiran kayak gini, ini bener apa enggak sebenarnya? Kenapa kok hasilnya begini? Kok, atau misalnya kok gue cobain ngelakuin ini, tapi kok nggak ada hasil ya? Kayak kamu dipertanyakan sama dirimu sendiri tentang apa yang selama ini kamu dengar dan kamu baca. Hati-hati sama akhirnya kamu terlalu ngejudge dirimu sendiri. Ya udah, kalau memang selama ini mungkin kamu kurang skeptis atau apa, ya sudah gitu. Dan aku tuh ngerasa dari tadi itu nggak tahu kenapa aku tuh ngeliatin kartu ini terus ada moon. Ini aku ngelihatnya lebih ke arah kamu akan dihadapkan dengan realita. Aku nggak tahu bentuknya apa, tapi kamu akan dihadapkan dengan satu situasi atau satu kejadian atau mungkin beberapa kejadian, karena ada higher power loh, ingat. Jadi kamu akan dihadapkan sama sesuatu di luar kontrolnya kamu. Dan karena kamu lagi, ibaratnya your life is now di free will kamu lagi nggak aktif. So your life is under the higher power. Nah biasanya kalau ada situasi kayak gitu, kamu akan menghadapi situasi dalam hidup yang nggak di luar kontrol kamu, tapi di situ akan menunjukkan kamu apa realita yang sebenarnya. Situasi itu akan menunjukkan kamu, selama kamu mau ngeliat, selama kamu tidak ignorant, observe, kamu akan bisa ngeliat kenyataannya itu seperti apa. Selama kamu tidak terpaku berfanatik ria sama apa yang selama ini kamu dengar. Makanya aku bilang tadi ini agak deep juga nih, karena aku ngerasa ini kartu-kartu tuh ngomongin tentang kayak pikiran kamu lagi bakal di challenge. Tapi bagus hasilnya kalau kamu benar-benar mau ngebuka diri ya, itu hasilnya bagus. Jadi kamu bisa ngeliat kenyataan. Apapun bentuknya, aku nggak tahu di sini apa bentuknya seperti apa. Tapi apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, kamu kayak orang yang terbuka dari ilusi. Walaupun aku ngelihatnya ini bukan sesuatu yang gede banget, tapi lumayan. Ada realita yang bisa kamu lihat. Yang aku sering ngomong, realitanya dong harus lihat, realitanya. Nah itu, jadi kamu akan bisa melihat realita akan sesuatu hal, aku nggak tahu halnya apa, itu akan membuka mata kamu. Kalau kamu tidak ignorant, kamu akan lihat sebenarnya bagaimana. Bisa jadi juga ini bicara tentang orang yang selama ini kamu anggap gimana, ternyata oh dia tidak seperti yang kamu pikirkan, dia tidak seperti yang ada di gambaran pikiran kamu. Akan ada sesuatu yang menunjukkan itu. Selama kamu nggak ignorant ya, itu kamu bisa lihat. Okay. So, ya cuman sampai Capricorn ya, art sign ya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.